بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab-bab tentang keharaman-keharaman. Dan kita sudah sampai pada bab 315. Faqala al-muallif rahimahullah babu taghlidhi, bab kerasnya, maksudnya larangan keras, al-yaminil kadhibah, sumpah dusta amdan dengan sengaja. Hadis 17-12 wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man barang siapa halafa yang bersumpah. Oh belum. Man barang siapa halafa yang bersumpah ala malim ri'in muslim, pada hartanya orang muslim, bi ghairi haqqihi, tanpa haknya, berarti merampas, menggosok. Laqiyallah, dia berjumpa kepada Allah, maksudnya pada hari kiamat, wa huwa, dalam keadaan Allah itu alaihi, kepadanya, ghadban, penuh dengan kemarahan, kemurkaan. Qala thumma qara'a, kemudian beliau membacakan alaina, kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misdaqahu, pembenarannya, min kitabillahi, dari Al-Quran. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu membeli dengan perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka, membeli dengan harga yang sedikit, maksudnya dunia. Surat Ali Imran ayat 77 ila akhiril ayat, sampai ke akhir ayat ini. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sumpah dusta itu adalah dosa besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan taklid, larangannya keras. Dari mana taunya dosa besar? Dari kalimat ghadban, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi dosa besar menurut sebagian ulama adalah dosa yang diancam salah satu dari 4. Murka Allah, laknat Allah, neraka, atau hukuman had di dunia. Nah, di sini diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ghadban itu dari kata-kata ghadab, kemudian ditambahi alif dan nun. Tambahan alif nun ini menunjukkan makna penuh. Maka ghadban itu artinya penuh kemarahan. Sama dengan mal'an, itu penuh sampai tumpah ruah airnya. Seperti Rahman, itu rahmatnya penuh sekali, ya, maka disebut Ar-Rahman karena rahmatnya penuh sampai mengenai semua manusia, baik muslim maupun kafir. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, orang yang bersumpah dengan sumpah dusta untuk mengambil hartanya orang muslim, ini kesalahannya 2 kali. Kesalahan yang pertama, dia meremehkan Allah, menyebut Allah untuk sumpah yang dusta. Yang kedua kesalahannya, dia merampas hartanya orang muslim, padahal orang muslim punya hak. Nah, haknya itu tidak boleh diambil. Maka kalau mengambil hanya orang muslim, berarti dosanya 2. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain tentang haknya orang muslim, beliau mengatakan, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Maluhu hartanya, irduhu kehormatannya, damuhu darahnya. Nah, maka berarti
dia melakukan dua kesalahan. Makanya wajar kalau dosanya dosa besar. Faedah berikutnya, bahwasanya kalau kita membaca ayat Quran tapi bukan tujuannya untuk tilawah seperti dalam hadis ini, tujuannya untuk menyampaikan dalil, misdaq, menyampaikan misdaq atau menyampaikan dalil, maka tidak perlu pakai ta'awud. Maka di sini tidak ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita menggunakan ta'awud, padahal sebelumnya kita mengatakan Allah berkata atau berfirman, itu kesalahannya double, dua. Kesalahan pertama tidak sesuai sunnah. Kesalahan kedua, Allah tidak pernah berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka qala Allah Ta'ala, langsung ayatnya dibaca, tidak perlu ada a'udzubillahnya. Demikian dijelaskan dalam kitab Haqqu At-Tilawah. Faedah terakhir, Allah menyebut harta dunia dengan kata-kata samanan qalila. Maka sebanyak apapun dunia tetap disebut sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah kesenangan dunia itu hanya sedikit. Surat An-Nisa ayat 77, dan ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Berikutnya 17-13, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, namanya Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa iqtata'a, memotong, maksudnya mengambil, haqqam ri'in muslimin, haknya seorang muslim, biyaminihi, dengan sumpahnya, artinya sumpah dusta, faqad aujaballahu lahu, maka sungguh Allah telah memastikan baginya an-nara, api neraka, wa harrama alaihi, dan mengharamkan baginya al-jannata, jannah. Faqala lahu rajul, maka berkata kepadanya seorang laki-laki dewasa, wa in kana, meskipun adalah syai'an yasira, sesuatu yang remeh ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, wa in kana, meskipun adalah barang itu qadiban, satu tangkai, min arakin, dari kayu arak, yaitu kayu yang biasanya digunakan untuk siwak. Hadis riwayat Muslim. Arak ini sama nama pohon ya, pohon arak. Tangkainya biasanya untuk kayu siwak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sumpah dusta untuk mengambil hartanya orang lain termasuk dosa besar karena diancam dengan neraka. Yang dimaksud Allah pastikan masuk neraka, ini maksudnya adalah pasti masuk neraka dengan sebab dosanya, bukan kekal di neraka. Maka maksudnya kalau tidak diampuni dosanya pasti masuk neraka. Apakah mungkin diampuni dosanya? Mungkin. Dalilnya apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa man yusyrik billahi faqad dhalla atau faqad iftara itsman 'azima. Pada surat An-Nisa ayat 48, faqad iftara. Pada surat An-Nisa ayat 116, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kemudian kata-kata ini Allah mengharamkan dari dia kepada dia masuk jannah. Ini maksudnya adalah mengharamkan masuk jannah secara langsung. Apakah bisa masuk jannah? Bisa, karena orang muslim akhirnya masuk ke dalam jannah. Demikianlah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan umat Islam dengan sebab dosa-dosa besar gara-gara salah paham terhadap hadis ini. Mereka katakan Allah haramkan jannah berarti kekal dalam neraka, tidak bisa masuk jannah. Ini pemahaman salah. Kenapa salah? Karena kalau dipahami seperti itu bertentangan dengan ayat tadi dan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Maka harus dipahami sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami sesuai zahirnya, haram masuk jannah alias kekal di neraka, apabila istahallahu, dia menghalalkan perbuatan haram ini. Karena mengatakan halal sesuatu yang diharamkan Allah, murtad. Mengatakan haram sesuatu yang dihalalkan Allah juga murtad. Misalnya orang mengatakan zina halal, murtad. Orang mengatakan bahwasanya jual beli
padahal hukum asalnya adalah halal, dia katakan haram. Dia ubah ayatnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, diganti wa harramallahu al-bai'a wa ahalla riba. Murtad, kafir ini. Nah, maka kalau dia menghalalkan yang haram, baru betul-betul haram masuk jannah. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa zalim kepada harta orang muslim itu besar maupun kecil, barangnya tetap adalah dosa besar. Karena di sini disebutkan qadiban min araq. Berapa sih nilainya? Satu batang araq 5.000 dapat 5 kalau yang kering nih. Kalau yang basah 5.000 dapat satu batang. Nah, murah sekali. 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah. Maka tidak sepantasnya orang kemudian mengambil harta yang remeh padahal dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis 17-14. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kabair, dosa-dosa besar, yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga qatlun nafsi, membunuh nyawa. Yang keempat al-yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sumpah dusta termasuk dosa-dosa besar. Yang dimaksud al-ghamus, yang menenggelamkan, itu adalah menenggelamkan dalam dua hal. Yang pertama, menenggelamkan dalam dosa karena dia dusta. Yang kedua, menenggelamkan dalam neraka, dan itu urut ya. Awalnya dia tenggelam dalam dusta, akhirnya dia tenggelam dalam neraka. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, al-kabair, dosa-dosa besar, menunjukkan adanya dosa kecil. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat tidak ada dosa kecil. Semua dosa itu besar karena Allah Maha Besar. Tapi pendapat para muhaqqiqin, dosa dibagi dua, ada besar, ada kecil. Bedanya apa? Kalau dosa kecil dimaafkan oleh Allah dengan sebab amal-amal soleh yang kita lakukan. Kalau dosa besar dimaafkan oleh Allah hanya dengan satu cara, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud di sini dosa-dosa besar, yang pertama adalah syirik. Ini maksudnya yang paling gedenya. Maka disebut pertama kali, ini maksudnya apa? Paling besarnya dosa. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat jelas. A'zamuhunna al-kabairu tis'un, dosa besar ada 9. A'zamuhunna isyrakun billah, yang paling gede syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa hak. Ini urutannya disesuaikan dengan surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Furqan bagian akhir, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak syirik, wa la yaqtuluna an-nafsa, tidak bunuh jiwa. Makanya para ulama mengatakan dosa terbesar setelah syirik itu adalah membunuh. Karena Allah sebutkan yang kedua, dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi al-kabairu tis'un, ini juga yang kedua, qatlun nafsi. Adapun hadis yang kita baca ini disebutkan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini bukan berarti bahwa durhaka kepada orang tua dosanya lebih besar daripada membunuh jiwa, bukan berarti begitu. Karena wawu ini laisa litartib, tidak menunjukkan urutan, tetapi lil jama', hanya untuk mengumpulkan saja. Tapi untuk ayat yang tadi ya, para ulama katakan itu adalah urutan. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ayat tadi ya, surat Al-Furqan tadi. Tapi kalau di sini ini sesuai kaidah asal, wawu tidak untuk menunjukkan urutan. Faedah berikutnya, al-walidain, kedua orang tua, ini tidak hanya orang tua yang muslim. Orang tua kafir pun tidak boleh kita uququl walidaini.
Adapun dalam hadis disebutkan al-walidaini al-muslimaini, itu bukan untuk membatasi al-kabair, dosa-dosa besar. Salah satunya adalah wa uququl walidainil muslimaini. Ini kata-kata muslim tidak untuk membatasi. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita wajib berbakti kepada orang tua meskipun keduanya kafir. Surat Luqman, ya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah, bergaullah dengan kedua orang tua di dunia dengan baik. Nah, maka masih kita diharuskan untuk birrul walidain meskipun kafir. Kemudian qatlun nafsi, membunuh jiwa, ini dua macam. Yang pertama jiwanya orang lain, yang kedua jiwanya diri sendiri alias bunuh diri. Kedua-duanya masuk dalam istilah qatlu an-nafsi, baik bunuh diri maupun membunuh orang lain. Wa fi riwayatin lahu anna Arabiyan, ada orang Arab Badui, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair, apa itu dosa-dosa besar? Ini menunjukkan bahwa orang Arab Badui tidak semuanya bodoh-bodoh, tapi ada juga Arab Badui yang beradab. Dari mana taunya beradabnya? Dari perkataan dia, ya Rasulullah. Biasanya orang Arab Badui panggil beliau nyebut namanya, ya Muhammad. Ini dia tidak. Nah, berarti dia sudah paham adab. Qala, beliau mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Qala thumma madza, kemudian apa? Qala al-yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan ke dalam dosa dan ke dalam neraka. Qultu wa mal yaminul ghamus, apa itu sumpah yang menenggelamkan? Qala alladhi yaqtati'u, yaitu yang memotong malam mri'in muslim, hartanya orang muslim, yakni biyaminin, yaitu dengan sumpah huwa fiha kadhibun, yang dia di dalam sumpah tadi adalah berdusta. Hadis ini menjelaskan apa itu al-yaminul ghamus, tapi secara makna, bukan secara terjemah. Kalau secara terjemah, maka al-ghamus, ghamasa yaghmisu, menenggelamkan, mencelupkan. Nah, berarti tafsirannya seperti yang saya sampaikan tadi, tercemplungkan dalam dosa lalu tercemplungkan ke dalam neraka. Adapun definisi dari Nabi SAW, ini adalah definisi dari sisi makna, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan al-yaminu al-ghamus. Ini yang dapat kita bacakan pada pertemuan kali ini, karena seperti kemarin ya, tenggorokan saya masih sakit, tetapi sisa waktu boleh untuk soal jawab. Soal jawab lebih ringan untuk saya daripada bicara terus seperti ini. Silakan kalau ada pembahasan, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Ada soal? Satu, dua. Nah, pada. Bagaimana jika kita bersumpah tapi tidak bermaksud sumpah? Misalnya? Ya, sumpah itu Kalau kita bersumpah tapi tujuannya bukan sumpah, maka itu disebut di dalam Al-Quran sebagai al-laghwa fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang sia-sia. Sumpah yang sia-sia yaitu ucapan orang-orang Arab wallah, tallah, billah, tapi dalam hati bukan niatannya untuk sumpah. Tapi itu hanya pemanis ucapan. Mereka sudah biasa. Kalau ditanya misalnya, sudah makan belum? Wallahi lama. Nah, wallahi lama itu hanya tambahan saja. Maksudnya apa? Maksudnya lama. Maksudnya belum. Atau misalnya antum mengatakan sumprit. Orang Jawa kan biasa begitu kan? Orang Indonesia ya. Sumprit. Nah, apa maksudnya itu? Ya, sumprit bahasa lain dari sumpah. Tapi tidak ada niatan dia untuk apa? Mengucapkan betul-betul sumpah. Wallahu a'lam. Belakangnya lagi. Nah.
pertama, apakah Ibnu Sayyad termasuk sahabi? Ibnu Sayyad. Yang kedua, kenapa ada yang berpendapat bahwa Muawiyah termasuk sahabat dan ada yang berpendapat kalau dia itu termasuk sahabi? Terus yang ketiga, yang sebenarnya akan membunuh Dajjal itu Isa Al-Masih atau Imam Mahdi? Apakah Ibnu Sayyad termasuk sahabat Nabi? Definisi sahabat Nabi apa dulu? Baru kita bisa menjawab dua pertanyaan ini. Definisi sahabat Nabi diperselisihkan oleh para ulama, maka kita pakai pendapat yang paling masyhur saja. Man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi. Orang yang matanya melihat Nabi dalam keadaan beriman dan dia mati di atas iman. Apakah Ibnu Sayyad ketika melihat Nabi dia beriman? Tidak. Karena ketika Rasulullah tanya kepada Ibnu Sayyad, "Hei Ibnu Sayyad, apakah kamu membenarkan bahwa saya seorang nabi?" Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Anta Rasulul Ummiyin." Kamu hanya utusan untuk orang-orang ummi, orang-orang Arab. Adapun untuk saya bukan nabi saya. Nah, berarti tidak mukmin dia. Meskipun akhirnya dia mukmin. Tapi pas dia melihat Nabi belum mukmin. Maka Ibnu Sayyad dipastikan bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Muawiyah sudah sesuai dengan definisi tadi. Matanya melihat Nabi dan dia beriman. Adapun yang berpendapat Muawiyah adalah munafik itu salah paham. Makanya hati-hati belajar. Cari guru yang paham, jangan cari guru yang sembarangan ya. Kamu ngaji sama orang Syiah, ya sesat kamu ya. Innahu sesungguhnya la yuhibbuka tidaklah mencintai kamu wahai Ali illa mu'min kecuali mu'min. Wala yubghiduka dan tidak membenci kamu wahai Ali illa munafik kecuali munafik. Nah, pemikirannya orang Syiah, Ali perang sama Muawiyah, berarti Muawiyah benci sama Ali. Berartinya itu salah. Apakah perang itu selalu karena benci? Ataukah ada kemungkinan yang lain? Ada kemungkinan yang lain. Ali pernah perang sama Aisyah. Apakah itu pasti Ali benci sama Aisyah? Aisyah benci sama Ali? Perangnya antara Ali dengan Muawiyah itu karena salah paham, salah ijtihad, beda pendapat, bukan karena benci. Terbukti ketika kelompoknya Ali sudah selesai perang, Ali sudah wafat, sudah selesai perang. Kemudian Muawiyah ini ketemu dengan kelompoknya Ali ini. Ditanya, bagaimana kamu tinggalkan Ali? Karena dulu dia gabung sama Ali bin Abi Thalib. Maka disebutkan bahwa Ali itu kalau malam hari dia sholat tahajud, kalau siang hari dia mujahid fisabilillah. Maka Muawiyah kemudian memuji-muji Ali. Memang benar perkataanmu, Ali itu seperti yang kamu pujikan. Masa iya orang benci memuji-muji? Gak mungkin kan? Maka ketika Muawiyah memuji Ali, itu tanda bahwa dia tidak benci. Adapun dia perang sama Ali, ini bukan karena kebencian, tapi karena salah paham, salah ijtihad, beda ijtihad saja. Sehingga Muawiyah dipastikan bukan termasuk yang disabdakan Nabi tadi, bahwa dia seorang yang munafik. Adapun yang membunuh Dajjal, maka hadis sahih menyebutkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi tugasnya bukan membunuh Dajjal. Tugasnya Imam Mahdi mengumpulkan umat Islam. Karena ketika umat Islam tidak ada khilafah, tidak ada pemimpin, itu kocar kacir, tidak karuan. Nah, ketika ada Imam Mahdi, mereka bersatu lagi. Tapi kemudian Allah turunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Di mana? Bibabin Luddin. Bibabi Luddin, nama satu tempat
di Damaskus. Fayatlubuhu, dikejar, hatta yadrikahu, sehingga ketangkep. Bi Babiluddin, Babilud sudah ada sekarang. Silahkan dicari di Google di mana letaknya Babilud, di Damaskus, di Damaskus. Fayaktuluhu, lalu dibunuh. Kemudian Nabi Isa mendatangi orang-orang yang sudah dijaga dari Dajjal, lalu dia mengusap wajah-wajah mereka dan menyampaikan derajat-derajat mereka dalam surga. Tiba-tiba pada saat itu Nabi Isa diberitahu Allah, saya keluarkan hamba-hamba yang tidak bisa dilawan, maka silahkan hamba-hambaku yang baik-baik, yang mukmin ini dijaga ke gunung. Lalu Allah lepaskan Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa punya kelebihan membunuh Dajjal. Imam Mahdi nggak dikasih kelebihan itu. Tapi Nabi Isa manusia biasa, masih punya kelemahan, nggak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah kirimkan dud di tengkuknya Ya'juj Ma'juj, yaitu ulat. Ulat ini memakan tengkuk mereka sampai mereka mati, akhirnya bergelimpangan di tanah. Maka cacing atau ulat ini lebih hebat daripada Nabi Isa dalam bab mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Begitu Ya'juj Ma'juj mati, semuanya bergelimpangan di bumi, maka umat Islam masih belum bisa turun dari gunung karena penuh dengan mayat, bangkai, baunya busuk, nggak enak. Lalu Allah kirimkan hujan, kirimkan burung-burung. Burung ini kemudian mengambil mayat mereka, dibawa pergi mayat-mayat tersebut. Akhirnya Allah kemudian turunkan hujan, hujannya kemudian membersihkan bumi. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Dudnya tadi cuma bisa memakan, an-naghaf namanya. Naghaf itu adalah apa? Cacing-cacing yang biasanya ada di onta, kemudian memakani mereka, tapi nggak bisa membersihkan jasad mereka. Allah turunkan tayron, burung, ka'anakil bukht, seperti tengkuknya onta-onta yang tinggi. Nah, itulah yang bisa mengambil jasad-jasad Ya'juj Ma'juj, kemudian dilempar di tempat yang Allah kehendaki. Di tempat yang Allah kehendaki ini apa? Enggak disebutkan. Kita enggak tahu. Mungkinkah yang dimaksud itu adalah lautan, dilempar ke laut? Wallahu a'lam. Enggak disebutkan. Mungkinkah dibawa keluar bumi ke planet Mars misalnya? Wallahu a'lam. Mungkinkah dimasukkan dalam sumur Barhut? Sumur Barhut yang ada di Yaman itu. Karena katanya roh-roh orang-orang kafir dimasukkan di sumur Barhut. Wallahu a'lam. Yang penting haitsu sya'allah. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Ada lagi? 1 2 3 4. Nah, foto. Yang pertama, apakah membiarkan Al-Qur'an terbuka itu termasuk tidak berada pada Al-Qur'an? Yang kedua, apakah penulisan Al-Qur'an itu ada khilafnya? Al-Quran dibiarkan terbuka. Apakah ini kurang sopan? Kalau memang dibiarkan terbuka sehingga kotoran masuk padanya, ya jadi kurang sopan. Kalau dibiarkan terbuka supaya mudah untuk melanjutkan nanti. Ya, ini orang suka baca Quran. Sehingga ketika baca Quran, kemudian terdengar azan, dia pergi ke masjid, Qurannya masih terbuka. Nanti setelah pulang dari masjid dia akan buka lagi. Enggak ada masalah insyaallah taala. Ini masalah-masalah seperti ini kaitannya dengan adab saja, ya. Kadang-kadang tidak kita perlu temukan dalil, tapi dari rasa dengan adab kita bisa mengetahui kapan itu adab, kapan tidak. Adapun tulisan Sal'am ini para ulama tidak mengharamkan, tetapi hanya memakruhkan karena Sal'am itu adalah doa. Hanya saja kalau kita menulis Sal'am dalam rangka untuk mempercepat tulisan, nanti suatu saat kita akan mengubahnya, tidak ada masalah insyaallah. Syekh Albani konon kalau menulis kitab itu sallallahu alaihi wasallam dikasih tanda shad. Tapi ketika beliau nulis shad, itu beliau mulutnya sambil mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena tulisannya biar cepat rampung, okay?
Tapi nanti ketika sudah dicetak jadi kitab, nah itu tulisan short ini semuanya diganti. Demikian juga yang ada dalam kitab-kitab saya, sementara saya tulis solam ini karena masih proses penulisan. Nanti kalau sudah jadi, semuanya akan diubah menjadi seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah insyaallah. Yang kedua tadi siapa? Nah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu, ya. Setiap orang akan dimudahkan untuk sesuatu yang dia dicipta untuknya. Kalau dicipta untuk surga, akan dimudahkan beramal amalan surga. Kalau diciptakan untuk neraka, akan dimudahkan untuk beramal amalan neraka. Karena itu meskipun sudah ada takdirnya, apakah kita ahli surga atau ahli neraka, jangan kemudian kita pasrah sama takdir. Udah, saya dosa nggak apa-apa. Yang penting kalau nanti takdirnya surga, nanti akan surga. Enggak begitu. Kalau kamu melakukan dosa terus, itu berarti tanda kamu dimudahkan untuk neraka. Makanya paksakan diri untuk berbuat yang baik. Nah, berarti kita memunculkan dalam diri kita tanda-tanda kita masuk surga. Jadi takdir sudah ada, tapi kita disuruh berusaha. Maka kewajiban kita adalah berusaha. Takdirnya kita apa kan nggak tahu kan? Itu bukan urusan kita, urusan Allah. Makanya para ulama mengatakan al-qadar, takdir itu adalah sirrullah, rahasianya Allah. Rahasia Allah kok dibahas? Nggak usah dibahas. Rahasianya Allah, serahkan Allah. Apa kewajiban kita, kita lakukan. Baik, sebelahnya tadi siapa? Nah. Bagaimana hukum Al-Quran dengan nawam? Yang kedua, bagaimana dengan Quran yang memanjangkan bacaan Quran? Memanjangkan. Biasanya kelihatan ada. Tayyib. Membaca Quran dengan nagom, dengan nada-nada. Kalau yang dimaksud itu adalah nada-nada musik, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maka hal itu termasuk perkara-perkara bid'ah. Kamu cari nanti di dalam kitab Sunan Darimi pada hadis terakhir. Bil alhani, dengan lahen atau dengan nagom, ya. Sunanud Darimi sudah ada, ya. Alhan ini bab karahiyatil alhan fil Quran, bab makruhnya lahan atau nagom di dalam Quran. Ya, dimaksud makruh ini adalah haram, tidak boleh. Kata-kata karahiyah dalam bahasa salaf itu lebih sering dipakai haram daripada dipakai makruh. Qara'a rajulun inda Anasin bilahnin min hadhil ahlhan fakariha dzalika Anasun. Ini adalah hadis terakhir dari kitab Sunan Darimi. Kanu yarawna hadhil alhan fil Quran muhdatsah. Muhdatsah itu bid'ah. Bid'ah itu haram. Berarti hukumnya apa? Haram. Maka makruhnya di situ maksudnya haram. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama-ulama ahli qiraat di masa sekarang, masa kontemporer, seperti misalnya Syekh Aiman Suwaid. Nah, nanti dicari aja di YouTube ada, ya, hukmu al-alhani fil Qur'ani Aiman Suwaid. Tamtid, memanjang-manjangkan yang berlebihan, sama juga, itu masuk alhan tadi. Maka termasuk lahan ketika panjangnya berlebihan dari kaidah tajwid yang semestinya. Dan itu ada isyaratnya dalam hadis Nabi. Liyughanniyahum. Bersegeralah beramal sebelum 6 perkara. Salah satunya munculnya suatu kelompok yang menjadikan Quran sebagai seruling,
mereka menyuruh maju salah satu mereka untuk menyanyikan Quran meskipun dia adalah orang yang paling sedikit paham agama. Hadis riwayat Tabarani. Nah, maka dimajukan karena nadanya paling meliuk-liuk, padahal nggak paham apa-apa yang dibaca dari Quran tadi. Enggak benar. Maksudnya kalau ada acara yang disuruh membaca Quran, yang paling alim atau paling banyak hafalannya atau paling takwa, dipilih orang-orang soleh, bukan yang paling meliuk bacaannya, bukan. Satu lagi tadi mana? Nah, ada dua, satu dua. Taib salatan dulu. Apakah bapak biologis menjadi wakil untuk hasil sunat? Bapak biologis bukan bapak, sehingga tidak menjadi wali, karena wali itu adalah bapak aslinya. Sehingga ketika ada anak zina, dia punya bapak biologis bukan walinya. Walinya terus siapa? Geser kepada yang berikutnya. Bapak enggak ada, berarti saudara laki-laki kalau ada, anak laki-laki kalau ada. Nah, dia belum menikah, berarti belum punya anak kan? Nah, saudara laki-laki kalau ada. Enggak ada siapa-siapa, maka bapak biologisnya boleh kalau dia merawat anak tersebut. Karena siapapun yang menjadi yang merawatnya, ketika tidak ada hakim, maka dia berhak menjadi walinya. Dia nyantri di pesantren, kemudian walinya adalah kiainya, nggak ada masalah, karena dia yang mengurusinya. Ada wali hakim. Nah, fadhal. Pendapat Ustaz tentang ulama-ulama Asy'ari yang mana mereka keras dalam pembahasan keuluhiyahan dan asma dan sifat, sehingga ada sebagian ulama yang menafikan dan mengatakan bahwa keuluhiyan itu Asy'ari, Athari Salafi, Athari Salafi, Asy'ari. Athari sama dengan Salafi, Asy'ari ini yang berbeda pendapat dengan Athari Salafi. Khilafiyah dalam bab akidah maupun dalam bab fikih itu sudah ada sejak ulama-ulama dulu. Sekarang ini kita hanya melanjutkan khilafiyah itu. Khilafiyah seperti ini ada ifrat, ada tafrid, ada wasat. Ifrat berlebihan ke atas, tafrid berlebihan ke bawah, wasat sedang-sedang. Kita punya kaidah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah tengah-tengah. Maka jangan ifrat, jangan tafrid, jangan berlebihan ke atas, jangan berlebihan ke bawah. Berlebihan ke atas bagaimana? Kalau engkau memahami akidah dengan pemahaman salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kamu jangan mengatakan Asy'ari kafir, sesat. Itu namanya ifrat, berlebihan ke atas. Atau tafrid, berlebihan ke bawah. Enggak apa-apa, beda pendapat, masuk surga semuanya. Tidak pernah mengatakan itu adalah sebagai kesalahan. Enggak begitu. Namanya pendapat salah ya salah, tapi harus dibedakan antara pendapat dengan pemilih pendapat tadi. Pendapatnya kita katakan salah, bid'ah, sementara pemilihnya tidak kita sebut sebagai ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu disebut ahli bid'ah ketika dia mengetahui bahwa itu adalah bid'ah sementara dia tidak mau meninggalkannya. Tetapi kalau dia tidak tahu karena hujjah belum tegak kepadanya, maka tidak bisa disebut ahli bid'ah. Imam Nawawi akidahnya Asy'ariyah. Imam Syafi'i, Ibnu Hajar al-Asqalani ya, tampaknya juga mendekati kepada Asy'ariyah. Apakah kita mengatakan Imam Nawawi ahli bid'ah? Tidak mungkin. Mengatakan Imam Ibnu Hajar ahli bid'ah? Tidak mungkin. Nah, maka masalah ini ya paling gampang kita mengatakan dalam hal ini memang Asy'ari tidak benar pendapatnya dalam ta'wilu
as-sifat, mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak seperti itu. Kalau mau memahami takwilan sifat-sifat Allah, bacalah kitab-kitab para ulama salaf. Demikian juga para ulama-ulama ahli hadis sudah menjelaskannya. Misalnya dalam kitab Sunan Tirmidzi sudah dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. As-sifat. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة لا. Jadi kalau mengatakan makna liyad, maksud tangan itu adalah kekuatan, bukan tangan, itu bukan ahlus sunnah, tetapi itu Jahmiyah. Yang ngomong bukan saya nih, Sunan Tirmidzi. Lihat Sunan Tirmidzi 662. Adapun ulama salaf tidak mentakwil. Tangan Allah, enggak usah diartikan kekuatan Allah. Karena yadun itu artinya tangan. Untuk manusia tangan yang anggota badan ini. Untuk Allah jangan kamu katakan tangan Allah anggota badan Allah. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kalau kamu mengatakan tangan Allah anggota badan Allah, berarti kamu nyamakan Allah dengan manusia. Tapi kalau kita mengatakan tangan Allah sudah sesuai lafal Quran, yadullah, tangan Allah. Sesuai sabda Nabi, yadullah, tangan Allah. Terus tangan Allah itu gimana? Jangan tanya gimana. Kamu aja belum pernah melihat Allah. Oh, tanya gimana? Setan kata Nabi kentut. Setan kata Nabi kencing pada telinganya orang yang tidur dari malam sampai subuh enggak bangun tahajud. Jangan tanya gimana kencingnya, gimana kentutnya, enggak pernah lihat jin kok. Tanya gimana kentutnya. Tangkap dulu jinnya, kalau sudah bisa nangkep baru kita bisa ngerti gimana kentutnya itu. Bisa enggak nangkep jin? Enggak bisa toh? Enggak bisa ya sudah, enggak usah tanya bagaimana kentutnya. Percayai saja sesuai sabda Nabi, setan kentut ya sudah, kentut selesai. Enggak usah ditakwil-takwil. Setan kentut itu maksudnya memang kamu sudah pernah ketemu dengan jin kok memaksud-maksudkan. Enggak pernah aja kok memaksud-maksudkan. Sama juga ya. Memang kamu sudah pernah ketemu sama Allah kok memaksud-maksudkan. Maka Rasulullah tidak memaksud-maksudkan, kita tidak usah memaksud-maksudkan. Tangan ya tangan, titik, selesai gitu. Saya mengatakan saya punya kaki, saya mengatakan meja punya kaki. Apakah kakinya meja sama dengan kakinya saya? Juga enggak sama. Kakinya saya nih ada dengkolnya nih, ada jari-jarinya nih. Kakinya meja mana ada dengkolnya? Enggak ada nih. Tapi disebut kaki meja juga. Nah, kalau untuk dua makhluk saja bisa beda antara saya dengan meja, padahal sama-sama kaki, bagaimana lagi antara makhluk dengan Allah? Enggak usah dibahas sudah. Enggak pernah melihat Allah. Jadi kaki apa tangan Allah? Tangan Allah. Selesai. Itu ahlus sunnati wal jamaah kata Imam Tirmidzi karena sesuai dengan penjelasan salafus saleh. Adapun Asy'ari mengikuti paham Jahmiyah dalam bab ta'wilus sifat, mereka mengatakan al-yad al-quwwah. Kata Imam Tirmidzi Jahmiyah itu.
Tampaknya mereka belum banyak mempelajari kitab-kitab hadis seperti Sunan Tirmidzi dan yang lain-lainnya, atau mungkin sudah membaca tapi kurang memperdalam sehingga tidak pernah melewati hadis-hadis yang seperti ini. Diingat-ingat saja hadis riwayat Tirmidzi nomor 662. Nah, nanti kitab-kitab yang lain banyak, itu hanya satu contoh saja. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.